Apalagi kalau harus pisah dengan kedua orang tua kita. Itu pasti sangat menyakitkan. Di saat-saat masa pertumbuhan kita itu butuh sekali yang namanya orang tua, tapi korban broken home justru merasakan sakit karena harus jauh dengan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat sehat. Kembali lagi bersama saya Aini di channel perawatan kesehatan. Di video kali ini tuh agak beda dengan video sebelumnya. Video sebelumnya kita bahas tentang psikotes, cara menggambar, tes warteg, tentang kesehatan, kehamilan. Nah, kalau di video ini agak beda. Jadi, sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe channel YouTube Perawatan Kesehatan dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari video kami. Nah, sahabat sehat, kenapa video ini aku katakan beda dengan video biasanya? Karena kemarin saya itu dapat DM dari salah satu follower ya. DM-nya itu beda juga seperti biasanya. Kalau biasanya tanya seputar kehamilan, hasil tes pack, seputar penyakit, seputar cantengan, dan lain-lain. Ini tuh DM-nya itu dia lebih ke curhat tentang masalahnya yang pernah dialami dia, dan dia itu minta solusi. Nah, lanjut aja ya. Saya bacakan DM dari sahabat sehat yang satu ini. DM ini menggelitik banget di hati saya. Sampai saya itu pengen bahas di konten ini. Nah, DM-nya seperti ini. Dan sebelumnya ya, saya minta ke kalian jangan sampai ngebully atau ngejudgement narasumber kita yang satu ini. Jadi kalau misal kalian mau ngasih saran atau solusi, sebaiknya kasih saran, masukan, atau solusi yang terbaik dan tidak menyinggung. Oke? Nah, ini namanya minta dirahasiakan ya. Ini DM-nya seperti ini. Hai perawatan kesehatan, saya mau sedikit cerita tentang pengalaman masa lalu. Tapi mohon maaf, nama saya di-blur ya. Oke, ini namanya juga kami rahasiakan ya. Nah, aku anak dari keluarga broken home dan terpaksa harus tinggal dengan nenek bersama 3 adik-adikku. Nah, emang broken home itu sangat menyakitkan. Bukan bagi pasangan yang broken home, tapi bagi anak-anaknya pasti ya. Sangat menyakitkan. Yang jadi korban itu pasti anak-anaknya. Ibuku merantau ke luar negeri dan ayahku menikah lagi. Apalagi kalau harus pisah dengan kedua orang tua kita. Itu pasti sangat menyakitkan. Di saat-saat masa pertumbuhan kita itu butuh sekali yang namanya orang tua, tapi korban broken home justru merasakan sakit karena harus jauh dengan orang tua. Waktu itu usiaku masih 16 tahun.
karena ada banyak problem keluarga, sehingga perekonomian keluarga kami minus sekali. Dan waktu itu saya dibiayai sekolah sama Pak Kades di desa saya. Pak Kades usianya sudah 47 tahun. Ini Pak Kadesnya baik banget ya, karena mau membiayai biaya sekolah dan hidup dia. Lanjut. Bahkan semua kebutuhan saya dipenuhi tanpa pengetahuan dari nenekku. Tapi kenapa harus tanpa pengetahuan neneknya? Lanjut. Tapi semua itu tidak cuma-cuma. Ternyata ada imbalannya, guys. Lanjut ya. Aku harus melayani Bapak Kepala Desa sama seperti layaknya suami istri. Keperawananku pun pecah sama Pak Kades di usia 16 tahun. Sampai sini saya dengarnya miris, guys. Nah, lanjut ya, langsung ke cerita ya. Di usia segitu aku harus melayani fetis dan keinginan Pak Kepala Desa. Dari oral tit, anal tit, dan semua gaya yang dia mau. Setiap beberapa hari sekali, dilakukan setiap beberapa hari sekali. Dan itu aku alami sampai aku duduk di bangku kuliah. Jadi dari usia 16 tahun sampai dia kuliah. Kuliah itu pertama masuk aja sudah di usia 19-20 tahun ya, guys. Jadi dari 16 lumayan ini. Lanjut. Kuliahku pun dibiayai oleh Pak Kades. Tapi jujur, hatiku menolak semua itu. Tapi aku terpaksa melakukannya demi pendidikanku. Dan aku dengar dulu Bapak Kepala Desa tidak hanya punya satu sugar baby. Oh, ternyata dia itu sugar baby-nya Pak Kepala Desa. Nih ceritanya dia itu jadi sugar baby-nya Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa juga suka jajan wanita-wanita lain. Oh, mungkin Bapak Kepala Desa ini juga suka main di tempat-tempat jajanan wanita-wanita atau tempat lokalisasi lah istilah gampangnya. Nah, semenjak dengar berita itu, aku jadi khawatir dengan kesehatanku. Kak, apa yang harus saya lakukan? Ini ada pertanyaan ya. Nanti saya jawab. Apakah berbahaya berhubungan intim di usia 16 tahun? Dan apa dampak yang akan terjadi pada organ intimku? Aku kepikiran. Aku takut terkena penyakit kelamin. Kak, ini usia aku sudah 21 tahun. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 16 sampai 21 kurang lebih 5 tahun ya guys. Dia jadi sugar baby-nya Bapak Kepala Desa. Mohon sarannya, saya harus gimana, Kak? Karena sekarang saya sering mengalami keputihan yang jumlahnya banyak dan agak berbau. Oke. Nah, kalau untuk masalah kehidupan dia itu bukan ranah saya untuk mengomentari. Jadi di sini yang saya mau bahas tentang pertanyaan dia, Kak, pertanyaan dia yang, Kak,
apa yang harus saya lakukan. Yang harus kamu lakukan itu hanya kamu sendiri yang tahu. Kamu mau ngapain itu harus kamu sendiri yang tahu. Yang pertanyaan tentang apa dampak yang akan terjadi pada organ intim saya. Dampak dari berhubungan intim di usia dini, 16 tahun itu masih dini. Karena di WHO itu ketetapan usia produktif atau usia yang tepat untuk melakukan hubungan intim itu adalah di atas 20 tahun. Karena usia 12 sampai 19 tahun itu organ reproduksi kita itu masih dalam proses berkembang, ya, atau proses tumbuh. Dan pada saat proses itu, kalau ada benda asing, benda tumpul, atau ada penetrasi dalam bentuk apapun itu, kalau masuk di Mrs. V, seorang wanita, itu bisa menyebabkan luka dan bisa membawa virus atau bakteri masuk dan bisa tumbuh di organ reproduksi kita. Dampak yang kedua, kalau misal kamu melakukan hubungan intim di luar pernikahan dan misal terjadi kehamilan, organ reproduksi kamu belum siap untuk menerima kehamilan itu. Psikologi kamu juga belum siap. Ya. Terus dampak yang lain, itu kalau misal terjadi kehamilan, resiko terjadinya abortus atau keguguran, berat badan bayi lahir kurang atau prematur, dan kecacatan pada janin. Nah, itu yang dampak yang kamu lakukan hubungan suami istri di usia dini. Terus lanjut. Nah, karena di sini kamu sudah mengalami yang namanya keputihan, ini juga sekalian saya bahas ya tentang keputihan. Keputihan itu bermacam-macam, ada keputihan normal dan keputihan abnormal. Kalau yang warnanya masih putih, putih jernih, putih susu, jumlahnya masih sedikit, tidak menimbulkan gatal dan tidak berbau, itu masih normal. Tapi kalau keputihan itu sudah berubah warna, ya warnanya sudah kekuningan, kehijauan, kecoklatan, kemerahan, atau sampai bercampur dengan darah, itu harus diwaspadai. Oke. Nah, kalau misal kamu mengalami keputihan yang banyak mengganggu kamu dan misal warnanya juga tadi yang sudah saya sebutkan, saran dari saya, kamu segera lakukan pemeriksaan pap smear, ya, atau kamu segera periksa di dokter spesialis kebidanan dan kandungan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya pap smear untuk mengetahui lendir serviks kamu dan agar dokter juga bisa terapi selanjutnya. Nah, ini itu pengalaman kamu sangat luar biasa sekali ya. Semoga kita bisa lebih baik lagi dari hari kemarin. Dan semoga kalau misal kemarin kita melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, kita bisa memperbaikinya, kita bisa bertobat, dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Cukup sekian video dari saya. Karena hanya sebatas itu yang bisa saya bahas, karena ranah saya hanya sebatas itu. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.